Ini masih menarik untuk kita ulas. Kita ke informasi ini dulu, Pak Hans. Saya akan bacakan beberapa pendapat terkait dengan Pilpres Amerika Serikat yang sudah disampaikan oleh sejumlah pihak, di mana pemirsa pemilihan Presiden Amerika Serikat selalu menarik mata dunia, bahkan di tengah situasi pandemi Corona sekalipun. Sebagai poros kekuatan politik ekonomi dunia, tak pelak momen Pilpres Amerika Serikat memunculkan berbagai spekulasi terkait siapa yang akan terpilih, Trump ataukah Biden, dan siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan analis Indonesia. Berikut hasil polling yang dilakukan IDX Channel. Kita yang pertama pemirsa, di mana analis Hans Kueh yang juga merupakan Direktur PT Anugrah Mega Investama adalah salah satu analis yang mendukung calon Presiden Joe Biden, dan menurutnya lebih untung Joe Biden karena stimulus ekonomi yang dikucurkan akan lebih besar. Ekonomi Amerika Serikat akan lebih baik, lalu dolar cenderung akan melemah. Selain itu, perang dagang berkurang resikonya dan kenaikan pajak akan mendorong dana ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan berikutnya kita ke pendapat yang kedua, pemirsa, ini dari analis Zabrina Raisa, Head of Online Trading Cipta Dana Sekuritas, juga memilih Joe Biden ternyata. Alasannya ketegangan Amerika-China akan perang dagang mungkin akan berkurang sehingga positif untuk pasar dalam jangka panjang. Tadi dua analis begitu sudah memberikan pendapatnya. Sementara ini ada lagi dari Ellen May, begitu praktisi pasar modal sekaligus pendiri Ellen May Institute, mengaku memilih keduanya. Namun Biden dinilai akan memberikan stimulus yang lebih besar sehingga dampak ke pasar saham dan komoditas diperkirakan akan lebih terasa. Sementara itu kita beralih ke ekonom. Bima Yudhistira, ekonom Indef, juga memilih Joe Biden dengan alasan tensi perang dagang menurun, lebih terbuka khususnya terhadap hubungan politik ekonomi Indonesia, berpengalaman menjamin multilateralisme saat menjadi wakil presiden era Obama, serta kebijakan Biden lebih progresif. Namun hal berbeda disampaikan oleh ekonom Indef lainnya, Eni Srihartati, di mana menurutnya ekonomi Indonesia tak perlu ditentukan oleh siapapun Presiden Amerika Serikat terpilih. Dan demikian polling kami mengenai siapa capres Amerika pilihan analis dan ekonom. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah cenderung memilih Joe Biden atau Donald Trump yang lebih kuat untuk menjadi calon Presiden Amerika Serikat? Dan kembali kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Hans Kueh. Pak Hans masih bersama kami? Ya, siap Pak. Ya, Pak Hans, ini tadi juga ada salah satu pendapat atau statement yang dinyatakan oleh Bapak begitu ya terkait dengan capres antara Joe Biden dan Trump. Tapi sepertinya Joe Biden lebih condong untuk Anda pilih karena tadi ada stimulus yang dikucurkan akan lebih besar. Mengapa hal ini menjadi begitu penting, Pak Hans? Ya, kalau kita tahu saat ini Amerika menghadapi pandemik ya, gitu. Dan pandemik ini kalau kita lihat kebijakan moneter udah dilakukan ya. Federal Reserve di sana sudah menggelontorkan 2 triliun lebih ya untuk melakukan quantitative easing gitu. Ini angka yang luar biasa sekali ya. Artinya dulu waktu krisis Amerika subprime mortgage 2008 sampai 2013 dia mencetak 4 triliun US dollar dan ini mengangkat hampir seluruh pasar saham dunia gitu. Nah sekarang dalam waktu nggak sampai setahun dia udah mencetak 2 triliun US dollar. Ini yang mendorong pasar saham bergerak naik. Tapi Federal Reserve sendiri mengakui bahwa kebijakan moneter itu tidak terlalu efektif membantu sektor real. Mereka sangat membutuhkan bantuan kebijakan fiskal gitu. Nah, kebijakan fiskal ini ternyata tersedak selama ini dari DPR mereka masuk ke Senat ternyata gagal gitu ya. Nah, kali ini kemungkinan akan ada gelombang biru yang terjadi di Amerika ya. Artinya mereka akan menguasai ya, Demokrat akan menguasai DPR, Senat, dan kalau menang presidennya mereka sekaligus gitu. Jadi ini akan bagus karena stimulus yang besar itu akan membawa Amerika keluar dari masalah resesi mereka dan ini akan bagus untuk mendorong ekonomi global gitu ya. Apalagi di kuartal 4 ini kita sedikit khawatir karena dunia memasuki musim dingin dan wave kedua COVID itu sangat besar sekali peluangnya terjadi pada kuartal keempat ini ya, dari November sampai Februari ke depan gitu. Nah, itu yang menyebabkan menurut kita stimulus ini sangat dibutuhkan Amerika saat ini. Stimulus ini sangat dibutuhkan sehingga ini menjadi highlight, terutama tadi dari statement Anda terkait siapa capres yang mungkin cenderung atau condong untuk Anda yakin atau mungkin perkirakan untuk bisa unggul begitu. Tapi jika kita lihat, Pak Hans, sebetulnya euforia market global termasuk juga domestik di masa-masa pemilu jika kita lihat di tahun 2016 dan juga di tahun-tahun sebelumnya, adakah kemudian pergerakan yang cukup signifikan di sana jika pemilu presiden sedang dilangsungkan di Amerika Serikat?
Ya, biasanya menjelang pemilu pasar Amerika selalu bergerak naik ke atas ya, karena petahana di sana pasti berusaha menunjukkan bahwa mereka diapresiasi oleh pasar gitu. Tapi waktu Trump 4 tahun lalu terpilih, pasar kita pikir akan terkoreksi, ternyata juga bergerak naik gitu ya. Jadi mereka selalu mengapresiasi pemimpin baru mereka dengan satu harapan baru gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Trump ataupun Biden terpilih, pasar sebenarnya akan positif bergerak naik. Tetapi kita tentu melihat kira-kira yang lebih positif bagi kita yang mana gitu ya. Jadi kalau saya lebih melihat Biden akan lebih mempunyai efek positif pada kita gitu. Jadi tetapi secara umum pasar itu positif ya akan pemilihan presiden di sana. Oke, jadi memang pelaku pasar atau investor global masih menanti bagaimana kemudian nanti hasil dari Pilpres Amerika Serikat yang dilangsungkan pada 3 November atau hari ini. Pemirsa kita juga lihat nanti. Tapi nanti saya masih punya pertanyaan sedikit begitu ya terkait dengan pemilu Amerika Serikat dan juga market domestik kita, Pak Hans. Tapi nanti usai jeda kita sambung. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.